Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, kebuntuan negosiasi di Kongres Amerika soal paket baru pemulihan ekonomi mendorong Presiden Donald Trump menandatangani 4 inpres untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID. Tapi langkah ini dianggap melangkahi Kongres sehingga rawan gugatan hukum. Presiden Trump mengumumkan tindakan pemerintahnya mengeluarkan inpres bantuan ekonomi virus corona dalam jumpa pers di klub golf pribadinya di New Jersey Sabtu lalu. Ada 4 inpres yang mencakup kelanjutan pemberian bantuan tunjangan pengangguran yang kini menjadi $400 per minggu, turun dari $600, juga upaya mengurangi penggusuran warga yang tidak mampu membayar, menunda bunga pinjaman biaya kuliah, dan pemotongan pajak pendapatan warga. Presiden Trump menuduh pihak Demokrat bersikap partisan sehingga kedua pihak gagal mencapai kesepakatan paket baru pemulihan ekonomi. Mei lalu, kubu Demokrat di DPR menyusun paket stimulus $3 triliun dan menawarkan jalan tengah ke kubu Republik. Tapi Gedung Putih menyebut usulan itu tidak bisa dijalankan. Menteri Keuangan Steve Mnuchin melakukan perundingan di Kongres tapi belum mencapai kesepakatan. Presiden Trump ingin bantuan ini bisa segera dikucurkan, tapi menurut pengamat, inpres itu mungkin akan tertahan berbulan-bulan di pengadilan karena Kongres dan bukan pihak eksekutif yang memiliki wewenang persetujuan anggaran. Hubungan Israel dan Iran tegang menyusul insiden antara pasukan Israel dan militan yang didukung Iran di perbatasan Israel dengan Lebanon dan Suriah. Analis cemas ketegangan ini akan berlanjut dan bisa memicu konflik yang lebih besar. Serangan di Suriah terjadi ketika pasukan Israel dalam posisi siaga di sepanjang perbatasan setelah menewaskan 4 penyusup bersenjata dari Suriah. Sasaran Israel adalah menangkal serangan Iran melalui proksi atau kelompok dukungannya di Suriah dan Lebanon. If we look at the whole line of logistics leading from Iran's industries across Iraq, into Syria, into Lebanon, Israel during the last years was successful in thwarting much of this activity and set back the Iranian Hezbollah endeavor several years. Juli lalu, Iran menuding AS dan Israel bertanggung jawab atas ledakan yang merusak sentrifuge atau alat pencampur kimia di fasilitas nuklir Natanz. Israel tidak mengaku bertanggung jawab, namun menyatakan kelegaan karena hal ini menghambat program nuklir Iran. Israel dan Iran juga kerap terlibat dalam peperangan dunia maya. Iran mengincar sistem perairan Israel, sementara Israel menarget pelabuhan Iran. When Israel wanted to revenge the Iranian cyber strike on the water facilities, they chose a very moderate option, which was to shut down some of the computer mainframe of an Iranian seaport, causing some severe traffic problems over there. Pejabat kedua negara mengaku tidak ingin terlibat perang, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang menghantam. Namun ada kekhawatiran bahwa ketegangan ini akan berlanjut dan memantik konflik. Beralih ke musim panas di Amerika yang ditandai dengan meningkatnya penampakan hiu, termasuk yang melakukan serangan mematikan di negara bagian Maine. Berbagai upaya dilakukan untuk mengamankan warga, termasuk pemantauan hiu menggunakan drone di negara bagian California. Suhu udara yang menghangat selama musim panas dan juga perairan yang menghangat membawa hiu semakin dekat ke pantai yang sedang padat pengunjung. We have some of the most populated, busy beaches in the entire world. And California is one of the few places where people are using the ocean year-round. Millions and millions of people are out sharing the water with these sharks. So how are those sharks behaving in proximity to people? And how do people behave in proximity to sharks? Shark Lab kini memanfaatkan drone atau pesawat nirawak untuk memantau adanya hiu dekat pantai. So in the past we used helicopters and planes and it was very expensive. In addition, there are challenges in terms of where you can fly. But with drones, you can fly them very low to the water, much more safely. And the key is really visibility. How clear the water is, how shallow the water is. And quite often, we can see sharks even in 30 feet of water. We use the drone to find the animal. The drone pilot relays the position to us. Essentially, we just start following the drone around. And then we can get close enough. It's simply a case of using a pole spear like this, which has a modified adapter to take these anchor fittings, so that would sit into there, and then you just have to shoot
the tag into the dorsal musculature on the back of the animal. And so it'll sit and tow this tag probably for a couple of years before it sheds it. And so for those 2 years or more that it's following, that this is on the back of the animal, we can basically follow its movements up and down the coastline. Pemantauan dilakukan dari San Diego di selatan hingga Santa Barbara. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok restoran Indonesia Asian Taste di New York yang kini bisa menerima pelanggan makan di bagian luar restoran setelah negara bagian New York memasuki fase keempat pembukaan kembali. Sementara restoran Krakatoa Indonesian Cuisine di Florida menyatakan bisnisnya tetap berjalan meski ada lonjakan kasus COVID. Inilah Diana Prasojo, pemilik restoran halal Asian Taste di Elmhurst, New York, salah satu restoran Indonesia di Amerika yang tetap mampu bertahan saat masa pandemi corona. Restoran Indonesia kan tidak begitu banyak di sini, dan saya dengar ada restoran Indonesia tutup, kan sedih juga buat kita. Sejak awal Juli, yaitu saat New York memasuki fase ketiga pembukaan kembali, Asian Taste dapat menerima pelanggan untuk makan di bagian luar restoran. Senang ya, karena kan kita bisa order makanan Indonesia lagi, udah gitu kita bisa kumpul sama teman-teman kalau kita janjian. Jadi untuk selanjutnya kami mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan izin permanen untuk outdoor sitting. Apabila kota New York yang sempat menjadi epicenter pandemi corona di Amerika telah memasuki fase terakhir pembukaan kembali, negara bagian Florida kini menjadi salah satu epicenter baru dengan melonjaknya kasus COVID-19. Namun, restoran Krakatoa Indonesia Cuisine di Hollywood, Florida, yang menyajikan makanan khas Lombok dan Sumbawa, masih terus beroperasi seperti dijelaskan Abe Muiz, salah satu pemiliknya. Kapasiti kita sih 40-50 ya, tapi hanya boleh 50% di dalam, karena mereka bilang bisa pakai luar, jadi we go back to a normal capacity 50-an gitu. Walau diakui Abe, tak semua orang mau keluar rumah untuk makan di restoran karena pandemi. Omset mereka juga terbantu dengan pesanan antar dan penjualan bumbu secara online. Dari Elmhurst, New York dan Hollywood, Florida, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.